Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sugeng pepanggihan malih wonten latihan soal dan pembahasan UP PPG Bahasa Jawa. Ingkang badhe dipun rembak wonten video menika materi teks sastra, babagan novel, drama, cerita wayang ingkang wonten kisi-kisi menika. Nomor setunggal tulodo soal bab novel. Setunggal. Sopir pribadinipun kulawarga ngasisten menika jejaka ingkang jujur, terampil, merantasi, ugi sae pocapan saha tindak tandukipun. Nglampahi padamelan kanthi sucining manah, tansah ngabdi dumateng kulawarga ngasistenan. Sadaya langkung remen dumateng rapingun. Hel, jaran liar kagunganipun kulawarga mawon saged tunduk kalian rapingun. Menika amargi manahipun rapingun ingkang sae. Langkung sabar anggenipun ngrumat, sedaya tindak tandukipun rapingun menika kedah ngedap-ngedapi keluarga. Cariyos ing inggil petilan saking cariyos novel A. Denbei, B. Ngulandara, C. Katresnanku, D. Serat Riyanto, E. Kumandanging Katresnan. Bapak Ibu, yang ditanyakan adalah cuplikan cerita tersebut berasal dari novel. Nah, ada kata kunci. Kulawarga ngasisten, rapingun, hel, jaran liar. Nah, ini ciri-ciri tokoh di novel B. Ngulandara. Novel Ngulandara adalah novel karangan Margono Joyo Atmojo yang latarnya di sekitar tokoh keluarga ngasistenan. Tokoh utama Rapingun dan Tin. Memang cerita ini bertema percintaan atau katresnan ya. Rapingun bekerja sebagai pekatik atau orang yang merawat kuda, sekaligus menjadi tukang kebun, sekaligus menjadi sopir di keluarga ngasistenan. Bapak Ibu, novel Ngulandara adalah salah satu novel yang direkomendasikan pada pembelajaran materi novel kurikulum muatan lokal Jawa Tengah. Nah, pada kisi-kisi nomor 53 berbunyi, mampu memilih materi novel Jawa yang tepat untuk penguatan pendidikan karakter. Sehingga soal yang dicontohkan adalah cuplikan dari novel yang mana menunjukkan karakter yang baik dari tokoh novel tersebut. Pada garis merah bisa Anda perhatikan Rapingun digambarkan sebagai sosok yang jujur, terampil, merantasi, dan memiliki watak yang sabar. Masih dari kisi-kisi yang sama, materi novel. Kalih, wonten satunggaling dinten, Nyonya Odhin mitranipun Denbei sowan badhe sadian emas. Nyonya Odhin ugi karem badhe nyade otonipun. Ningali oto wau, Tin mangertos menawi oto menika ingkang dipun agem dening Rapingun. Jejaka ingkang sampun nulungi keluarganipun nalika nandhang pacoban otonipun mogok ing dusun Kledung. Asisten lajeng mundhut oto kalian supiripun. Kemutan saenipun manah lan unggah-ungguhipun Rapingun ing pepanggihan ingkang sepisanan Kolomben. Masih dari tokoh yang sama dan novel yang sama, otomatis jawabannya sama, B. Ngulandara. Kebaikan watak dari Rapingun ini sudah ditonjolkan sejak bab 1 dari novel Ngulandara yang berjudul Oto Mogok. Bapak Ibu bisa menyaksikan sinopsis di video saya sebelumnya. Silahkan klik pada tautan di atas. Soal nomor 3 dari materi novel. Ini asalnya adalah soal yang pernah saya temui di web ya. Novel kanthi irah-irahan Setan Gundul Balikambang tahun 1966 menika karanganipun A. Smith, B. Ardini Pangastuti, C. Suparto Broto, D. Purwadi Arto Diharjo, E. Sri Hadijoyo. Jawabannya adalah E. Sri Hadijoyo. Beliau merupakan salah satu pengarang dari Solo, masih kerabat dari Mangkunegaran. Materi berikutnya drama. Sekawan. Jatmiko. Aku kudu bisa nulungi panandhange Sulastri kang kapingit juragan Darso. Nyai Sandung. Le, sepisan maneh simbok tutur. Juragan Darso iku kuat sak kabehe. Jatmiko. Nanging mbok, yen ora tak tulungi, Sulastri samsaya nelongso uripe.
Kamangka aku iki kekasihe. Sabaya mukti sabaya pati, mbok. Nyai Sandung. Oh alah Le, apa ora ana wanita liya sing ora nganggo ngorbanke jiwa? Saka pacelaton ing lakon kuwi katon menawa Jatmika iku paraga, A protagonis, B antagonis, C tritagonis, D ambigonis, E kontragonis. Jatmika yang akan menolong kekasihnya Sulastri, otomatis dia protagonis. Ini adalah drama yang berjudul Sulastri yang sering dipentaskan oleh adik-adik mahasiswa, ya, terutama pada Sanggar Sastra Jawa. Berkaitan dengan perwatakan, tokoh bisa kita ketahui dibagi menjadi 3. Protagonis, yaitu tokoh yang wataknya digambarkan baik, mendukung penyelesaian konflik yang ada pada cerita. Antagonis, berwatak buruk, membuat atau memperkeruh konflik yang ada di cerita. Sedangkan tritagonis, tokoh ketiga yang bersifat netral atau penengah. Masih dari drama yang sama, soal nomor 5. Saka pacelaton ing lakon kuwi katon menawa Nyi Sandung iku paraga. Terlihat di sini Jatmika adalah protagonis, antagonisnya adalah Juragan Darso, dan Nyai Sandung berperan sebagai tritagonis karena Nyi Sandung berusaha melerai, menghalang-halangi Jatmika agar konflik atau perkelahian terbuka tidak terjadi. Beralih pada soal cerita wayang, berdasarkan pengalaman pada UKG, Pretest PPG dan UP PPG yang saya pernah kerjakan, pemahaman cerita wayang baik Mahabharata maupun Ramayana akan dikaitkan dengan kondo, berapa, namanya apa, berdasarkan cerita yang dicuplikan di soal. Itu kalau Ramayana. Kalau Mahabharata ada cuplikan cerita, terus itu cuplikan dari parwa apa. Nah, mari kita lihat contoh soalnya. Anoman kaduta dening Prabu Rama supaya nemoni Dewi Sinta ing Ngalengka Diraja. Sawise ketemu, Anoman ngamuk punggung Ngalengka diobong. Carita iki tinemu ing A. Balakanda, B. Ayodhyakanda, C. Yudakanda, D. Arayakanda, E. Sundarakanda. Anoman duta dan Anoman obong adalah ciri khas dari E. Sundarakanda. Perlu kita ketahui bahwa epos Ramayana terbagi dalam 7 kanda atau 7 bagian cerita atau jilid. Ya, yang pertama Balakanda tentang kelahiran Rama beserta saudara-saudaranya, termasuk ketika Rama melamar Dewi Sinta. Kedua, Ayodhyakanda, mulai adanya perebutan tahta di kerajaan Ayodhya, yang mana Rama ditunjuk sebagai penerus tahta, akan tetapi Ratu Kekehi menuntut anaknya untuk menjadi raja, yang kemudian mengharuskan Rama pergi ke hutan dan hidup sebagai pertapa dalam kanda yang ketiga, yaitu Aranyakanda. Keempat adalah Kiskindakanda. Ketika pada cerita sebelumnya Sinta diculik, maka Rama mencari bantuan dan bertemu Sugriwa, dan ada kesepakatan di antara mereka untuk saling membantu tujuan masing-masing. Nomor 5, Sundarakanda, tadi yang ditanyakan di soal ya. Anoman diutus ke Alengka untuk mengetahui keadaan Dewi Sinta yang sebenarnya, sampailah terjadi Anoman obong. Kemudian keenam, Yudakanda, persiapan perang dari membuat jembatan dan sampai peperangan antara prajurit Rama dan Hanuman dengan Dasamuka beserta prajurit-prajuritnya.
Yang ketujuh Uttarakanda, yaitu Rama dan Sinta kembali ke Ayodhya dan berakhir ketika kesucian Sinta sudah bisa dibuktikan dan tidak diragukan lagi. Soal berikutnya, Raden Rama mupu sayembara ing negara Mantili kanthi mentang Gandewa pusaka. Raden Rama bisa mboyong Dewi Sinta lan kapundhut garwa. Cerita iki tinemu ing C. Balakanda atau Balakanda, yaitu awal mula cerita Ramayana yang menceritakan tentang silsilah keluarga dan latar belakang kerajaan Ayodhya pas sebelum konflik perebutan kekuasaan atau tahta di Ayodhya. Soal berikutnya dari cerita Mahabharata. Nalika Pandhawa nglakoni hukum buang ing alas, Arjuna banjur tapa ing Gunung Indrakila kanthi aran Begawan Ciptaning. Arjuna antuk kanugrahan Kyai Pasopati lan dadi jagoning dewa kanggo ngalahake buta aran Niwata Kawaca. Carita iki tinemu ing A. Adiparwa, B. Udogyaparwa, C. Wanaparwa, D. Wirataparwa, E. Sabhaparwa. Bapak Ibu, ingat ada berapa parwa di cerita Mahabharata? Ya, ada 18 yang kita sebut sebagai Astadasa Parwa. Nah, kadang-kadang saya sendiri juga tidak ingat karena istilah-istilahnya dari kata bahasa Kawi ya. Jadi kita bisa ambil kata kunci di soal kalau sudah benar-benar tidak ingat sama sekali. Nah, di soal itu ada nglakoni hukum buang ing alas. Ing alas nggih alas, tembung Kawi nipun wana. Jadi kita bisa pilih C, Wanaparwa. Untuk mengingat-ingat lagi apa saja 18 parwa dalam cerita Mahabharata yang disebut Astadasa Parwa, silakan Bapak Ibu baca ringkasan yang sudah ada di tayangan ini. Demikian Bapak Ibu pembahasan materi mengenai teks cerita, sastra, novel, drama maupun cerita wayang. Sampai jumpa pada video pembahasan soal berikutnya. Apabila ada request materi, silakan tuliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan semoga sukses.